Trigger awalnya gara-gara adanya perdebatan. Lalu kedua kubu ini akhirnya berdiskusi untuk mencari jalan keluar atas perdebatan tersebut, sobat. Mula-mulanya diskusi ini berjalan dengan lancar, dengan semestinya. Aman-aman aja, nggak ada hal-hal yang aneh. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba ada diskusi yang buntu dan mengganjal dan tidak ada solusinya. Sampai akhirnya kedua belah pihak ini sama-sama tersulut emosi karena merasa dua-duanya jago bela diri nih ya, jago silat gitu ya. Mau nggak mau penyelesaiannya ya dengan kedua kepalan tangan. Halo para sobat, kita bertemu lagi untuk menceritakan kisah-kisah yang terjadi di muka bumi ini. Kali ini cerita datang dari para TKI asal Indonesia yang sudah lama bekerja di Taiwan. Ya mungkin beberapa hari ini para sobat semua sudah mendengar sebuah kisah tentang adanya tawuran antar WNI, antar orang-orang Indonesia yang bekerja di Taiwan. Nah, ini ceritanya cukup seru untuk kita ceritakan, tetapi sekaligus juga ya memalukan ya buat kita sesama orang Indonesia. Oke, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, puluhan pesilat WNI tawuran di Taiwan yang tergabung dalam 2 perguruan silat terlibat bentrok. Seorang WNI tewas sementara belasan lainnya ditangkap. Di kasus kali ini, aku akan bercerita dari sudut pandang si korban yang meninggoy dalam kasus ini. Ada seorang TKI asal Indonesia yang sudah lama bekerja di Taiwan. Namanya adalah Zainal Fanani. Sebut aja namanya Zainal gitu ya. Zainal ini berasal dari desa Karanggandu, kecamatan Watulimo, Trenggalek. Dan Zainal untuk pertama kali berangkat ke Taiwan pada tahun 2015, sobat. Selang 4 tahun kemudian, yaitu tahun 2019, saudara kembar Zainal itu menyusul ke Taiwan untuk bekerja di sana juga. Lalu singkat cerita, pada tanggal 2 September jam 7 pagi 2019, akhirnya dia bersama si saudara kembarnya bekerja di Taiwan untuk waktu yang cukup lumayan. Singkat cerita, pada tahun 2023, kontrak Zainal untuk bekerja di Taiwan ternyata sudah mau selesai. Pada tanggal 2 September jam 7 pagi, Zainal ini sempat menelpon keluarganya untuk memberi kabar kepada keluarganya kalau dia bakal pulang ke Indonesia alias pulang kampung pada hari Minggu kedua di bulan September tahun 2023 ini. Zainal langsung video call nih sama keluarganya. Di saat itu percakapannya ya kurang lebih kayak gini. "Bu, aku sebentar lagi habis kontrak kerja," katanya. "Aku pulang di minggu kedua bulan September ini ya, Bu," kata si Zainal nih. Lalu ibunya mendengar kabar tersebut udah pasti seneng banget kan sobat. Ya anaknya udah lama gak pulang, udah lama merantau, tiba-tiba bakal pulang untuk waktu yang cukup lama menemani kedua orang tuanya di kampung. Nah lalu Zainal ini bilang lagi, "Oh iya Bu, itu bapak gak usah capek-capek kerja, kasihan udah tua. Kan aku nanti pulang sebentar lagi. Jadi biar nanti aku yang bantu-bantu buat kebutuhan rumah," katanya. "Bapak sama ibu jaga kesehatan aja, tunggu aku pulang ya Bu," ucap si Zainal ini. Ibunya yang mendengar perkataan dari anaknya ini ya tersentuh lah, namanya juga anak gitu ya. Mendengar anaknya sangat berbakti kepada dia sampai berlinang air mata gitu. Terharu. Ibunya ini namanya Bu Hartini. Usianya 43 tahun dan dia benar-benar sedang menantikan kepulangan anaknya karena ya udah kangen parah. Sambil menangis terharu, Ibu Hartini ini memberitahukan suaminya alias ayah dari si Zainal tentang anaknya ini mau pulang. Zainal mau pulang dan ayahnya juga di saat itu mendengar kabar tersebut merasa sangat senang. Lalu di lain cerita nih geng ya, Zainal ini dikenal sebagai seorang ahli bela diri, alias dia ini bergabung dengan kelompok bela diri. Bela diri yang dia ikuti adalah pencak silat. Saking cintanya dengan pencak silat, sampai-sampai ketika dia tinggal di Taiwan, dia masih mencari kelompok atau grup yang berlatih pencak silat. Dan ternyata di Taiwan ada. Jadilah Zainal ini bergabung dengan kelompok pencak silat yang ada di Taiwan. Dan di Taiwan sendiri sebenarnya kelompok pencak silat ini ada 2 ya geng, ada 2 kelompok pencak silat, yaitu 2 nama kelompok pencak silat yang cukup besar di Indonesia. Salah satunya PSHT atau Persaudaraan Setia Hati Terate dan IKSPI atau Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Jadilah di saat itu Zainal bersama kembarannya ini bergabung dengan PSHT. Dia sering berkumpul dengan teman-teman dari PSHT, berlatih di sana, dan juga tidak jarang mereka mengadakan acara-acara pertemuan yang cukup positif gitu ya.
Lalu singkat cerita, pada malam hari, tepat di hari Sabtu malam Minggu, tanggal 2 September tahun 2023, saat itu Zainal bersama saudara kembarnya pergi untuk bergabung dengan kelompok pencaksilatnya. Kelompok pencaksilat dia ini berada di kota Changhua, yang dimana di sana itu memang ada kelompok pencaksilat yang didirikan oleh para PMI atau pekerja migran Indonesia. Kelompok-kelompok pencaksilat yang dibawa dari Indonesia ini sebenarnya tidak hanya membawa ilmu pencaksilat doang, tetapi juga membawa sejarah serta dendam lama mereka, yang mana seperti diketahui ya, antara PSHT dan IKSPI itu ada perselisihan, yang akhirnya perselisihan ini menjadi pertikaian yang dibawa-bawa sampai ke Taiwan. Memang sudah banyak peristiwa yang melibatkan dua kelompok ini sobat, dan pertikaian inilah yang akhirnya menjadi sebuah permasalahan di dalam kasus yang bakal kita bahas. Pada malam hari itu, Zainal bersama saudara kembarnya datang ke kelompok PSHT tidak untuk latihan. Dia datang hanya untuk berkumpul, rapat, dan membahas sesuatu. Dan pada malam itu, kebetulan memang sedang ada sebuah permasalahan yang harus diselesaikan antara dua perguruan yang saling berselisih, yaitu PSHT dan IKSPI. Permasalahan ini sebenarnya bukan permasalahan yang besar atau permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Ini hanya sebuah masalah mengenai perbedaan pendapat antar dua perguruan tersebut. Trigger awalnya gara-gara adanya perdebatan. Lalu kedua kubu ini akhirnya berdiskusi untuk mencari jalan keluar atas perdebatan tersebut, sobat. Mula-mulanya diskusi ini berjalan dengan lancar, dengan semestinya. Aman-aman aja, nggak ada hal-hal yang aneh. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba ada diskusi yang buntu dan mengganjal dan tidak ada solusinya. Sampai akhirnya kedua belah pihak ini sama-sama tersulut emosi karena merasa dua-duanya jago bela diri nih ya, jago silat gitu ya. Mau nggak mau penyelesaiannya ya dengan kedua kepalan tangan. Dari sebuah diskusi yang lama-lama menimbulkan perkelahian, akhirnya terjadilah bentrok antara kedua belah kubu yang mana sudah melibatkan senjata tajam. Ih, serem banget nih sobat. Perkelahian ini terjadi di depan alun-alun, tepatnya di luar stasiun kereta Changhua yang berada di barat Taiwan. Namanya perkelahian antar kubu, pasti ada tindakan balas-membalas. Begitupun dengan Zainal Fanini beserta saudara kembarnya yang ikut membela diri mereka, membela kubunya yaitu PSHT. Dan pada saat itu, mereka terlihat seperti tawuran di Indonesia ya, tarik-menarik gitu. Satunya maju, satunya mundur, terus begitu juga sebaliknya. Dan tiba-tiba nih ya, dari pihak IKSPI ternyata mereka sudah siap dengan segala peralatan yang mereka bawa. Mereka sudah siap dengan beberapa senjata tajam, di antaranya mereka membawa pisau, cakar besi, obeng, sabit, tongkat, terus juga ada kaleng gas air mata. Selain mengerikan juga memalukan karena terlihat di dalam video itu merupakan orang-orang Taiwan alias orang-orang lokal. Sementara yang rusuhnya itu muka-mukanya ya orang Indonesia dan jumlahnya nggak sedikit, yaitu puluhan orang. Terlihat saling pukul-memukul dan bahkan saling bacok-membacok. Nah, yang sadisnya lagi, si Fanini sendiri itu juga terkena bacokan di punggung dan di saat itu cairan merah bersimbah di jalanan. Semua orang di saat itu menyaksikan adegan tersebut sambil berteriak dan meminta tolong. Namun, kedua belah kubu ini tidak berhenti begitu aja. Mereka masih melakukan aksi saling serang dan terlihat Zainal Fanini terbujur lemah karena sudah banyak mengeluarkan cairan merah. Nah, kondisi di saat itu Zainal Fanini sudah terbujur lemah, badannya tak kuasa menahan sakit karena tusukan tersebut. Dia sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Begitu juga dengan saudara kembarnya yang menerima tebasan senjata tajam sebanyak 4 kali yang membuat luka menganga di badannya. Nah, sementara itu pihak lawan yang melakukan kekerasan terhadap dua orang kembar ini langsung pergi meninggalkan Zainal Fanini dan saudara kembarnya tergeletak di sana. Nah, kemudian salah seorang yang melihat kejadian tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian. Dia melaporkan bahwa ada keributan yang terjadi di sana. Tak lupa juga dia menghubungi pihak rumah sakit untuk didatangkan ambulans. Dengan sigap, ambulans di sana segera datang dan membawa Zainal Fanini beserta adik kembarnya tersebut pergi dari sana. Nah, namun sedihnya di dalam perjalanan, cairan merah dari tubuh Zainal terus mengalir dengan deras akibat luka menganga tersebut. Perlahan, nafasnya mulai tersenggal dan dia akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dia wafat sebelum sampai ke rumah sakit.
Nah, di situasi lain, polisi kemudian datang setelah menerima laporan. Pihak kepolisian langsung mengepung dan memberhentikan para pelaku yang mencoba untuk melarikan diri. Polisi berteriak, "Jongkok, jongkok! Jongkok, jongkok bukan jungkuk ya, kalau jungkuk orang Korea. Oke, jongkok, jongkok, jongkok dalam bahasa Taiwan. Beberapa orang yang terlibat di dalam aksi itu kemudian tunduk dan jongkok mau nggak mau. Ya berarti mereka udah paham lah ya bahasa Taiwan. Nah, di saat itu otoritas kepolisian Taiwan berhasil mengamankan total 29 orang tersangka. Nah, namun satu tersangka utama yang melakukan aksi eksekusi itu berhasil kabur dan polisi terus melakukan pencarian di seluruh kota. Polisi Taiwan di saat itu segera mengerahkan dan memperluas upaya pencarian para tersangka. Dalam waktu kurang dari 16 jam, tersangka utama dalam aksi eksekusi yaitu seorang warga Indonesia berusia 24 tahun ditangkap di kota Taichung. Wow, 24 tahun, umur yang masih sangat muda. Nah, di saat itu, si pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian didesak untuk mengakui perbuatannya dan didesak untuk mengaku dengan apa dia menikam Zainal Fanini. Awalnya, dia hanya bungkam, ya entah dia nggak ngerti bahasa Taiwan mungkin ya, tapi yang jelas di saat itu dia cuma diam sampai akhirnya dilakukan beberapa tindakan oleh pihak kepolisian Taiwan yang kemudian barulah dia mau berbicara dan memberitahu pihak kepolisian. Di saat itu, tersangka membawa pihak polisi ke sebuah selokan yang berada di sebelah jalan Jisiang yang ada di kota Changhua. Di sana petugas menemukan sebuah pisau yang digunakan oleh si tersangka ini untuk melakukan penikaman terhadap Fanani. Nah, yang membuat prihatin adalah yang dinyatakan 29 orang tersangka itu, 16 diantaranya merupakan warga negara Indonesia asli. Bahkan pelaku utamanya itu juga warga negara Indonesia yang baru datang ke Taiwan 5 bulan lalu. Buset, baru aja gitu ya, nginjak tanah orang udah bikin masalah. Gimana kalau lu di sana 5 tahun? Nah, singkat cerita, pada tanggal 3 September tahun 2023, saudara kembar dari Zainal Fanani menghubungi pihak keluarga atas kabar duka ini. Tentu pihak keluarga di saat itu mendengar hal tersebut benar-benar syok dan sedih. Mereka tidak pernah menyangka anaknya yang sebentar lagi akan pulang ternyata sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Dan di saat itu ya orang tuanya menangis sejadi-jadinya. Mereka mengingat panggilan telepon sehari sebelum kejadian ini ternyata adalah panggilan terakhir yang dilakukan oleh Zainal Fanani dengan keluarganya. Pihak keluarga di saat itu merasa sangat sedih dan meminta keadilan yang seberat-beratnya untuk para pelaku. Dan tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh keluarga Zainal Fanani. Mereka hanya bisa menunggu kepulangan dari jenazah Zainal serta si saudara kembarnya yang sudah terluka parah. Dan yang menyedihkannya adalah proses kepulangan jenazah itu tidak bisa cepat, yang dimana jenazah Zainal Fanani beserta dengan adiknya yang masih hidup itu baru bisa dipulangkan 2 minggu kemudian. Dari insiden ini jelas sangat disayangkan sobat, yang diharapkan menuai prestasi di negeri orang malah berakhir kericuhan. Kementerian Luar Negeri bahkan menyesalkan kejadian ini. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI yang bernama Juda Nugraha, juga yang merupakan duta bangsa, itu merasa iba dengan kejadian ini. Mengapa mereka sesama WNI yang harusnya saling memberikan dukungan di negara orang malah harus saling adu kekuatan yang berakibat fatal. Sama warga negara Indonesia ini, tentu mereka yang tinggal di luar negeri sebetulnya. Nah, sedangkan 15 tersangka telah dipindahkan ke kantor kejaksaan distrik Changhua untuk diselidiki atas tuduhan aksi eksekusi serta penyerangan dan berpartisipasi dalam perkelahian mematikan ini. Pihak berwenang akan memberitahu broker dan perusahaan tentang pekerja migran yang terlibat untuk memperkuat praktik manajemen mereka. Namun secara hukum, sesuai prosedur, Kementerian Luar Negeri bakal berkoordinasi dengan otoritas Changhua dan akan memberikan pendampingan hukum untuk para WNI yang ditahan ini. Hal ini bertujuan supaya perusahaan mereka juga bisa bertindak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, mereka juga akan memberitahukan kepada kantor perwakilan Indonesia di Taiwan untuk membantu keluarga korban dalam mengurus pemakamannya. Dan sampai saat ini belum pasti jelas hukuman apa yang akan dihadapi oleh tersangka. Tetapi dari beberapa sumber menduga sesuai dengan hukum yang berlaku di Taiwan kalau pelaku ini bakal dijatuhi hukuman mati alias hukuman mati. Nah, nanti kita tunggu aja ya sobat, seperti apa sih akhir dari cerita ini. Apakah mereka benar akan dihukum metong
atau ya mungkin ada hukum lain. Cuma ya kalau kita pikir-pikir ya sedih banget ya. Udah nyari kerja di negara sendiri susah, giliran ada kerja di tempat orang malah diobok-obok, malah bikin rusuh. Masalahnya bukan kalian doang nih para pelaku yang di penjara yang bakal menerima dampak, tapi juga saudara-saudara kita yang lain, para pekerja-pekerja migran yang punya mimpi mensejahterakan keluarganya dengan bekerja di luar negeri akan bermasalah. Reputasi para pekerja migran asal Indonesia akan dipertanyakan. Apakah kita benar orang baik atau kita orang yang suka bikin rusuh? Hal ini dikarenakan para perusuh-perusuh tadi. Ya, semoga kedepannya ya jangan ada lagi orang-orang seperti ini, karena seperti yang kita tahu, nyari kerjaan di negara kita susah. Sudah ada kesempatan di negara orang lain, jangan malah dibikin makin susah.